Di antara para tokoh ya yang dimaksud ini, inna wujudahu nafsu hakikotihi, bahwa wujudnya Allah Ta'ala adalah nafsu hakikotihi, esensi zatnya. Nafsu hakikotihi adalah esensi zatnya itu sendiri. Itu di catatan kaki, catatan nomor 2, Fituros Rawiha Qala Abu Ali Ibn Sina. Yang dimaksud minal akabir ini adalah para filosof. Di antaranya adalah Abu Ali Husain Ibn Sina. Wa kama anna haqiqatahu mukhalifatun lisairil haqa'iq, fakadzalika wujuduhu mukhalifun aidan lisairil mawjudat. Wa kama, dan sebagaimana, anna haqiqatahu, bahwa zatnya Allah Ta'ala atau esensi Allah Ta'ala itu mukhalifatun, berbeda lisairil haqa'iq, dengan seluruh hakikat atau dengan seluruh zat yang lain. Fakadzalika, begitu pula wujuduhu, wujudnya Allah Ta'ala atau eksistensinya Tuhan, mukhalifun aidon lisairil mawjudat, itu berbeda pula lisairil mawjudat dengan segala sesuatu yang wujud atau yang eksis, dengan seluruh eksistensi. Wadalilu lahum ala hadzal matlub. Wadalilu, adapun pembuktian lahum, pembuktian lahum yang dilakukan mereka ala hadzal matlub, terhadap tujuan ini, maksudnya tujuan untuk menyatakan inna wujudahu nafsu haqiqatihi. Pembuktiannya adalah huwa, yaitu laukana wujuduhu subhanahu wa ta'ala musawiyan lisairil mawjudat, seandainya wujud atau eksistensi Allah Ta'ala musawiyan, ialah sama, lisairil mawjudat, dengan segala sesuatu yang mawjud, fadzalikal wujud imma ayyakuna qa'iman bimahiyatin aw la yakun. Fadzalikal mawjud, fadzalikal wujud, maka wujud tersebut imma ayyakuna qa'iman, boleh jadi ia qa'iman, berada, bimahiyatin, pada satu mahiyah, pada satu substansi, aula yakun, atau tidak. Ini dua opsinya ya. Seandainya wujud Allah itu sama dengan seluruh mawjud, maka boleh jadi wujud Allah itu ada di satu mahiyah, atau kalau tidak, opsi kedua adalah dia tidak ada di satu mahiyah. Fa illam yakun qa'iman bi mahiyatin jika ia tidak berada di mahiyatin, pada satu substansi, maka fanafsul wujud jauharun, maka substansi atau substansi dari wujud itu tidak lain ialah jauhar. Nah, jauhar diartikan substansi juga dalam bahasa Indonesia ini. Fanafsul wujudi, maka inti saja. Inti dari wujudnya Allah Ta'ala jauharun ialah substansi. Sebuah substansi qaimun bidzatihi, yang dia berada bidzatihi, pada dirinya sendiri. Qaimun bidzatihi itu maksudnya dia independen ya, karena mengacu kepada bidzatihi. Jadi nggak mungkin zatnya dia berada pada zatnya, itu yang dimaksud adalah independensi. Nah ini ada wahada istiqlalun. Nah ini adalah sebuah independensi. Wal istiqlalu lahu, adapun independensi lahu bagi Tuhan itu ialah sifatun zatiyatun, adalah sifat esensial, sifat zatiyah. Walau kana hadzal wujud kadzalik, lakana lisairil mawjudat kadzalik. Seandainya wujud Allah, wujud hadzal wujud maksudnya wujudnya Allah ya, demikian, seandainya wujud Allah itu demikian, lakana lisairil mawjudat kadzalik,
Begitu pula dengan seluruh maujud. Walamma kana hadza batilan walamma kana hadza batilan lazima ayyakuna dzalikal wujud sifatun qaimatun bimahiyatin. Walamma kana, dan seandainya ada apa hadza yang dimaksud adalah asumsi tadi di atas itu. Asumsi bahwa ini adalah sebuah independensi, dan independensi adalah sifat dzatiyah dan itu nanti berlaku kepada semuanya. Jika asumsi itu keliru, lazima ayyakuna dzalikal wujud sifatan qaimatan bimahiyatin. Niscaya ada ayyakuna dzalikal wujud, apa wujud tersebut, sifatan qaimatan bimahiyatin adalah sifat, bukan hakikat berarti ya, tetapi sifat qaimatan bimahiyatin yang ada pada satu mahiyah. Wa tilkal mahiyah, adapun mahiyah tersebut, atau mahiyah ini artinya sesuatu memang. Dari kata hiya ya, mahiyah ini dari kata hiya. Sama dengan huiyah dari kata huwa. Jadi kediaan dalam bahasa kita seperti itu. Huiyah juga maknanya kediaan dari kata huwa. Makanya dalam terjemahannya kadang disebut huiditas. Wa tilkal mahiyah, adapun mahiyah tersebut imma maujudah wa imma ma'dumah. Boleh jadi ia maujud, mahiyah itu ada, wa imma ma'dumah, dan boleh jadi ada dua opsinya, dia tidak ada. Fa in kanat maujudatan, seandainya mahiyah itu ada, alhamdulillahirabbil alamin. Fa in kanat maujudatan, jika memang ada apa mahiyah, maujudatan itu ada, jika mahiyah itu ada, fal kalamu fi wujudiha, maka pernyataan fi wujudiha tentang wujudnya, jadi redaksi wujudnya jangan dihilangkan. Seandainya mahiyah itu maujud, maka wujudnya mahiyah kama fil awal, sebagaimana asumsi yang pertama di atas. Jadi kita bahas masalah maujudnya. Sebagaimana wujud di atas tadi diasumsikan dia berada pada satu mahiyah, maka mahiyah ini kan punya wujud. Sehingga yalzamut tasalsul wa huwa muhalun. Jadi secara gampang kama fil awal ini kalian garis bawahi saja di baris paling atas tadi itu. Lazima ayyakuna dzalikal wujud sifatan qaimatan bimahiyatin, kembalinya ke situ. Jadi seandainya maujud itu adalah sifat esensial, dia nggak butuh mahiyah. Tapi kalau dia bukan sifat esensial, maka dia butuh mahiyah. Nah, kalau memang dia butuh mahiyah, mahiyah itu kan pertanyaannya apakah mahiyah itu wujud atau makdum? Kalau dikatakan dia wujud, maka wujudnya mahiyah akan kembali ke opsi yang pertama tadi, yaitu dia butuh mahiyah yang lain. Nah, kira-kira seperti itu maksudnya. Wa in kanan makdumatan, seandainya mahiyah itu tidak ada, lazima qiyamul maujud bil makdum wa huwa muhalun. Berarti ada sesuatu yang maujud, malah qiyamul maujud, diamnya sesuatu yang maujud bil makdum terhadap sesuatu yang makdum atau tiada ya, wa huwa muhalun, itu mustahil. Walamma batala hadza, dan walamma batala hadza, ketika asumsi ini keliru, maksudnya dua-duanya ini, kalau maujud, kalau mahiyah itu maujud berarti tasalsul, kalau mahiyah itu makdum berarti dia muhal, karena maujud malah diam ke sesuatu yang makdum. Walamma batala hadza, ketika asumsi ini keliru, sabata, maka tetaplah anna wujudal bari adalah nafsu haqiqatihi wa mahiyatihi, bahwa adanya Allah Ta'ala, wujudnya Allah Ta'ala itu adalah nafsu haqiqatihi, adalah
inti dari zatnya, wa mahiyatihi, dan juga zatnya, di mana sama aja. Wa huwa mukhalifun li sairil maujudat. Wa huwa adapun Allah taala mukhalifun li sairil maujudat. Wa huwa adapun wujudul bari, wujudnya Allah taala itu berbeda dengan seluruh yang maujud. Ini pendapat yang pertama. Wa qala qaumun min ahli usul, dan berkata qaumun sebagian kelompok min ahli usul, dari ahli usul ya. Innal wujud min haitsu huwa wujud mafhumun wahidun fi kullil mawjudat. Innal wujud, sesungguhnya wujud atau eksistensi, min haitsu huwa wujud, sebagaimana adanya, min haitsu huwa wujud itu dari sisi dia ada, dari sisi keberadaannya, kira-kira seperti itu. Ada itu dari sisi keberadaannya adalah mafhumun wahidun fi kullil mawjudat. Mafhumun wahidun adalah konsepsi yang sama atau satu konsepsi fi kullil mawjudat yang berlaku pada seluruh mawjudat. Satu konsepsi yang berlaku pada seluruh mawjudat. Wa yadullu alaihi wujuhun, wa yadullu, dan yang menunjukkan alaihi atas asumsi tersebut atau pendapat tersebut, wujuhun, beberapa alasan. Pendapat itu ditunjukkan dengan beberapa alasan. Yang pertama al-hujjatul ula, adapun alasan yang pertama atau argumentasi yang pertama, wa anna naqidul adami syai'un wahidun wa huwa al-wujud, bahwa opposite atau lawan dari ketiadaan adalah syai'un wahidun, sesuatu yang tunggal, wa huwa al-wujud. Walaula annal wujud mafhumun wahidun, seandainya wujud itu bukanlah satu pemahaman atau satu konsepsi, apa itu? Ya, saya hurufnya nggak jelas. Wa illa wa illa yakun naqidul adam syai'an wahidan. Mustahil, wala yakun maksudnya adalah ya mustahil, langsung begitu saja. Sebenarnya kalau mau dimunculkan wa illa itu kalau dimunculkan wa illa seandainya wa illa al wujudu mafhum wahidun, dia akan menegasikan mafhumun wahidun itu. Jika tidak demikian, maksudnya jika mafhumnya bukan satu begitu, yakunu nakud, enggak betul makna yang pertama berarti, biar enggak repot. Wa illa yakunu naqidul adam syai'an wahidan, maka mustahil naqidul adam, antonim dari ketiadaan, syai'an wahidan adalah sesuatu yang tunggal. Ini argumentasi yang pertama, yaitu antonim dari ketiadaan itu lo satu, apa? Ada. Seandainya wujud itu bukan mafhum konsepsi yang tunggal, pasti tidak mungkin naqidul adam itu syai'an wahidan. Kira-kira seperti itu. Ini argumentasi yang pertama. Jadi wujud dengan adam itu sama, maksudnya begitu. Al-hujjatus saniyah, adapun yang kedua, wa innama yumkinuna taksimul wujud ilal wajib wal mungkin, yaitu bahwa
mungkin saja bagi kita untuk mengklasifikasi wujud ilal wajib sebagai wajibul wujud satu, wal mungkinul wujud dua. Wa maurudul taksim mustarokun bainal kismaini. Ini bukan makna sebenarnya. Tema dari satu klasifikasi itu mustarokun, pasti sama bainal kismaini, di antara dua objeknya, dua pembagiannya. Tema dari sesuatu yang bisa dibagi itu pasti sama ya. Misalnya kita katakan manusia ada dua, satu baik, dua buruk. Itu pasti yang dimaksud itu manusia memang. Temanya pasti satu, kira-kira seperti itu. Makanya kemudian bisa dibagi dan pembagiannya sama. Satu manusia yang baik, dua manusia yang buruk. Nah itu pasti temanya pasti ada sisi kesamaan. Apa samanya? Itu sama-sama manusia. Jadi kalau kita mau, enggak, lebihan penjelasannya. Falaula annal wujud mafhum wahidun, ini ada. Seandainya wujud itu bukanlah konsepsi yang tunggal. Seandainya wujud itu bukan konsepsi yang tunggal, ini saya ganti redaksi lanya ya. Jadi kan kalau secara bahasa falaula, seandainya tidak, begitu. Maka saya ganti tidaknya di belakang saja. Seandainya wujud itu bukanlah, nalanya seakan-akan ada di la mafhum. Seandainya wujud itu bukanlah satu konsepsi tunggal, wa illa lakana hadat taksim batilan, maka pasti pembagian ini keliru begitu. Wa illa, jika tidak demikian, ini negasi yang di awal ya. Maka wa illa di sini adalah negasi kembali. Negasi sama dengan afirmasi, maka kita hilangkan saja. Wa illa, jika tidak demikian, lakana hadat taksim batilan, maka klasifikasi seperti ini pasti keliru. Seperti tadi manusia itu ada dua, satu baik satu buruk. Yang dimaksud sama-sama manusia. Kalau yang dimaksud satunya itu adalah hewan atau katakanlah kucing, lebih spesifik, maka tidak mungkin itu bisa dibagi atau diklasifikasi. Itu alasan yang kedua. Al-hujjatus tsaniyah, adapun argumentasi yang ketiga, wahwa anna haqiqatal wujud fi jami'il mawjudat say'un wahidun, bahwa esensi dari wujud fi jami'il mawjudat, fi jami'il mawjudat, pada seluruh apa yang ada atau yang mawjud atau yang eksis, adalah say'un wahidun, sesuatu yang tunggal. Wal maujudat min haitsu annaha maujudat, segala sesuatu yang ada, min haitsu annaha maujudat, dari sisi keberadaannya, lakhtilafa fiha, tidak ada perbedaan, fiha, tentangnya, tentang maujud itu. Fa mafhumul wujud fi jumlatil maujudat wahidun, maka pemahaman atau konsepsi tentang wujud fi jumlatil maujudat, pada seluruh segala yang ada ini, pada seluruh maujudat, wahidun, ialah tunggal. Fala budda minal i'tiraf bi anna haqiqatal bari ta'ala subhanahu wa ta'ala, maka pasti minal i'tiraf, harus ada sebuah pengakuan. I'tiraf maknanya pengakuan ya. Bi anna haqiqatal bari, bahwa zat dari Allah Ta'ala itu mukhalifatun lisairil haqaiq, itu berbeda dengan segala berbeda dengan segala zat atau segala substansi. Fasabata, maka tetaplah annal wujudahu ghairu haqiqatihi, ini berbeda ya.
maka itu menunjukkan wujudnya Allah bukanlah hakikatnya. Imam Ar-Razi sebenarnya ada di pendapat yang kedua sebenarnya. Wal kalam fi hadal masalah adaku min ayyahtamilahu hadal mukhtasar. Pembahasan tentang topik ini adaku, dia sebenarnya lebih subtil ya, lebih dalam daripada yang mungkin ayyahtamilahu hadal mukhtasar, dimuat hadal mukhtasar oleh pembahasan ringkas ini. Penjelasan sebenarnya atau perdebatan sebenarnya jauh lebih luas daripada yang kita bahas ini sebenarnya. Jadi ini perdebatan umum ya. Ibnu Sina, Ali Husain Ibnu Sina dikenal sebagai tokoh eksistensialis. Tokoh eksistensialis berarti mereka yang mengatakan bahwa wujud itu sama dengan zat, karena memang tidak bisa dipisah keduanya. Ali Husain Ibnu Sina adalah tokoh eksistensialis dalam filsafat Islam memang. Nah, setidaknya kita tahu argumen. Jadi ini bukan perbedaan yang artinya kalau kita memilih salah satu di antara dua pendapat ini kemudian yang lain salah, enggak ya. Ini perbedaan yang umum. Oke. Kita bahas yang pertama ya. Menurut pandangan pertama bahwa hakikatnya Allah Ta'ala itu sama dengan wujudnya. Jadi kalau kita mengatakan Allah itu ada, itu sama dengan Allah memiliki zat, menyatakan demikian. Nah, di sini ada beberapa argumen. Yang penting kan di argumennya. Wa dalilu lahum ala hadzal matlub. Nah, argumennya adalah kalau kita mau buat sebuah rumusan, ini pakai case istisna ya. Tapi kita buat skema saja biar lebih mudah dipahami. Musawiyan bisairil mawjudat fadzlikal wujud imma ayyakuna qaimatan bi mahiyatin aw la yakun. Opsinya adalah untuk argumen pertama, seandainya wujud ini sama maupun wujudnya Allah, maksudnya wujud ini dikatakan sama dengan yang lain, maka pertanyaannya adalah atau opsi yang diberikan adalah boleh jadi dia qaiman bimahiyatin au tidak. Boleh jadi dia itu wujud itu qaim bimahiyatin. Dia itu qaim bimahiyatin atau tidak. Repot saya nulisnya, tidak saja. Atau tidak qaim bimahiyatin. Oke, kita kemudian masuk ke opsi yang kedua ya. Fa'ilam yakun qaiman bimahiyatin, seandainya wujud itu tidak perlu ada pada satu mahiyah atau satu substansi. Fanafsul wujud jauharun. Nah, konsekuensi dari wujud itu ternyata dia tidak qaimun bimahiyatin. Maka konsekuensinya adalah dia fanafsul wujud adalah jauharun. Nah, maka dia adalah jauharun. Kalau jauharun itu cirinya adalah qaimun bi dzatihi. Maksudnya qaimun bi dzatihi itu tidak ke yang lain ya. Ini kontradiktif ini, kalau jauhar itu masih butuh qaim. Wa hadzal istiqlalun, ini yang disebut sebagai independensi. Jadi yang dimaksud qaimun bi dzatihi adalah istiqlal. Istiqlal maknanya adalah dia independen, tidak butuh pada yang lain. Jadi istilah berdiri sendiri itu yang dimaksud adalah tidak butuh sama yang lain. Jadi bukan berdirinya lain
zatnya itu lain sih, kacau kalau logikanya seperti itu. Wal istiqlal lahu sifatun dzatiyah. Sementara istiqlal atau qaimun bidzatihi ini kan sifatun dzatiyah. Sifatun dzatiyah itu artinya sifat esensial yang nggak mungkin dipisah. Selama ada zat pasti sifat itu ada. Itu yang dimaksud sifatun dzatiyah itu. Karena ada beberapa sifat yang nuansanya idhofiyah. Jadi ada sifat yang dzatiyah, ada sifat yang idhofiyah. Contoh sifat yang idhofiyah disandarkan adalah misalnya manusia kuasa. Nggak setiap manusia punya kuasa. Dinding berwarna putih. Warna putih itu nggak mesti ada pada dinding. Makanya itu sifatnya nuansanya adalah idhofiyah, sifat atributif. Diatribusikan saja. Andai kata kita menghilangkan sifat itu, akal masih menerima sifat idhofiyah. Dalam bahasa yang lain sifat mani ya. Tapi kalau sifatun dzatiyah, nah itu nggak bisa dipisah memang. Nah, cirinya adalah jauhar. Jauhar kalau begitu sifatun dzatiyah. Walau kana hadzal wujud kadzalik lakana lisairil mawjudat kadzalik. Nah, karena tadi proposisinya kalau wujudnya Allah sama dengan yang lain, nah begitu kan. Berarti semua manusia adanya kita itu sama dengan zatnya kita. Jadi nggak ngomong masalah Allah dengan makhluk ya lalu dibedakan, enggak. Sama saja. Sebagaimana wujudnya Allah adalah zatnya Allah, maka wujud kita adalah zat kita. Ini opsi yang pertama. Walamma kana hadza batilan, jika ini dianggap sebagai sesuatu yang keliru. Ini pengandaian ya, bukan berarti keliru, tapi pengandaian. Seandainya kita asumsikan bahwa opsi yang kedua ini salah, maka kita harus beralih ke opsi yang pertama. Wujud itu qaimun bimahiyatin atau tidak. Ternyata wujud yang yang tidak qaimun bimahiyatin ini kita asumsikan salah, walaupun alasannya tadi nggak ada. Jadi untuk menunjukkan betapa benarnya asumsi yang ini ya, bahwa wujud itu adalah mahiyah, intinya kan itu. Jadi teori yang pertama itu wujud sama dengan zat. Untuk menunjukkan betapa kuat argumen ini, jadi seakan-akan ini yang udah bener ini dianggap udah wis, anggap salah aja wis, kita masuk ke sini aja, gitu. Ini adalah sebentuk apa ya? Ngepur ini menurut saya, ngepur argumen. Ini udah benar padahal. Kalau wujud itu tidak qaim bimahiyatin, berarti kan dia jauhar. Kalau jauhar itu qaimun bidzatihi, dalam bahasa yang lain, ya kalau begitu ini yang disebut zat, begitu loh. Kalau kalian masih bingung dengan istiqlal tadi itu, daripada jelasin itu. Jauhar kan ya sama dengan zat. Kalau begitu wujud itu ya zat kan gitu. Oke, itu benar, tapi kita anggap saja ini salah. Oke, kita salahkan. Alasannya nggak ada. Seandainya kita pakai opsi yang kedua bahwa wujud itu harus qaimun bimahiyatin, dia harus ada pada mahiyah. Maka yang dipertanyakan adalah status mahiyah ini. Apakah mahiyah itu makdum? Wujud dulu ya. Atau dia itu maujud? Seandainya mahiyah ini tidak ada, berarti Anda katakan wujud sesuatu yang ada malah melekat pada sesuatu yang tidak ada. Itu konyol. Maka ini dianggap muhal. Seandainya Anda katakan wujud ini ada, mahiyah juga ada, berarti kan mahiyah itu punya dua hal. Apa itu? Satu, dia punya mahiyah. Yang kedua, dia punya wujud. Karena Anda katakan mahiyah itu wujud, gitu. Maka status mahiyah yang wujud itu ini dipertanyakan, dibalik lagi ke sini. Apakah dia qaimun bidzatihi ini atau tidak? Kalau Anda masih tetap ngotot karena tadi opsi yang kedua disalahkan, maka otomatis kembali ke sini. Kalau kembali ke sini, maka yang terjadi adalah tasawuf. Walhasil dari dua argumen ini menunjukkan satu hal, bahwa wujud itu ya zat. Begitu. Kalau di kifayah lebih gampang ya. Nah, wujud nggak bisa terpisah dengan zat. Kalau Anda menghilangkan zat,
maka hilang juga wujudnya. Kalau Anda menghilangkan wujud pada satu zat, maka ya semuanya hilang, kira-kira seperti itu. Ini menurut sebagian. Oke, ini asumsi yang pertama. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Kita belum membahas yang kedua. Menurut yang kedua, wujud bukan zat ya. Sampai di sini ada problem. Untuk magia itu apa bisa dikatakan seakan-akan wadah? Boleh. Maya itu kan bahasa Arab saja, bahasa Indonesianya ya wadah. Mau diganti dengan zat, imun bidatin misalnya ya silahkan. Mau Anda pakai bahasa Jauhar silahkan. Dalam hal ini sama. Kalau tadi sore dibedakan, malam ini sama. Tergantung audiens. Kira-kira seperti itu. Sampai di sini ada problem? Berarti kalau yang argumen pertama itu Pak ya, wujud itu bukan sifat. Wujud bukan sifat. Wujud itu zat. Ada sifat wujud berarti. Tidak ada sifat wujud. Walaupun kita condong ke yang kedua ya, di kalangan Maturidiyah. Kalau Anda nggak terima atau Anda menyatakan wujud itu sifat, harusnya Anda bisa membantah argumen yang pertama. Kalau nggak ada, ya biarin saja. Argumen pertama benar, argumen kedua nanti benar, tapi kita milih yang kedua. Nggak ada problem. Ada sih nanti opsi yang ketiga. Dan ini yang dipakai sebenarnya oleh aliran Sanusi atau Asy'ariyah yang sudah dijelaskan oleh Imam Sanusi. Oke, kita masuk ke yang kedua ya. Qala qaumun min ahli usul. Usul ini bukan usul fikih ya. Ini dimaksud adalah para mutakallimin. Yang dimaksud adalah para teolog. Kalau tadi kan para filosof, sekarang para teolog. Sebagian ada yang menyatakan bahwa wujud min haitsu huwa wujud, dari sisi keberadaannya adalah mafhumun wahidun. Dia satu pemahaman fi kullil maujudat, bagi segala apa yang ada. Jadi wujud itu sama, maksudnya begitu. Jadi semua wujud itu sama. Wujudnya Allah atau wujud kita itu sama. Apa yang menunjukkan itu? Al-hujjatul ula. Pertama adalah masalah antonim. Adam itu antonimnya wujud. Sudah itu saja. Sebagaimana Adam itu satu, maka wujud juga satu. Jadi ini untuk menyatakan bahwa wujud itu semuanya sama. Dia adalah mafhum al-kul. Dia adalah konsepsi universal yang berlaku bagi segala apa yang ada. Salah satu cara membuktikannya adalah dengan melihat kebalikannya ya. Seperti pernyataan Imam Ghazali, kullu asya ustabanu bi adadiha. Segala sesuatu akan nampak jelas dengan ketiadaannya. Makanya kalau mempelajari kamus, diantara caranya adalah mempelajari antonim atau lawan katanya. Biasanya dengan itu kita mengetahui lebih spesifik. Mengetahuinya bisa lebih spesifik ya. Yang kedua adalah masalah klasifikasi. Ketika kita mengklasifikasi wujud itu menjadi wajib dan mungkin, maka bisa dipastikan wujud adalah mafhum wahidan. Begitu. Seandainya wujud itu bukan mafhum wahidan, maka Anda tidak bisa mengklasifikasi. Karena syarat klasifikasi itu kan yang dibagi harus ada sisi kesamaannya. Nggak bisa kemudian yang dibagi itu, ini ada di bab taksim ya kalau di mantek, tapi di Sulamul Munawwarah nggak ada. Bab taksim ini nggak ada di buku yang lain.
Jadi syarat dari taksim itu adalah dia harus sama. Kalau tidak, maka apa yang Anda bagi nggak ada gunanya. Nah, seperti tadi manusia ada yang baik, ada yang jahat. Maksudnya sama-sama manusia. Maka ketika Anda katakan ada wajibul wujud, ada mungkinul wujud, berarti wujud itu satu, cuma dibagi menjadi dua. Jadi kalau mau digambar kira-kira ya seperti ini. Wujud itu satu, kemudian yang ini wajibul wujud, kemudian yang ini adalah mungkinul wujud, kira-kira seperti itu. Jadi kalau seumpama Anda katakan ini wajibul wujud, ini mungkinul wujud, berbeda sama sekali, nggak ada kesamaannya, ini kan hubungannya pasti tabayun dan nggak bisa dibagi karena memang dia berbeda. Apanya yang mau dibagi? Karena dia berbeda. Nah, ketika wujud ini bisa dibagi menjadi wajib dan mungkin, itu menunjukkan bahwa sekali lagi wujud adalah mafhumun wahidun, yaitu mafhum kull, yaitu konsepsi yang universal. Dua. Ketiga, yang ketiga, hakikatul wujud, inti dari wujud itu sama. Mulai dari Tuhan sampai makhluk itu sama. Min haitsu annaha maujudat, ya, dari sisi bahwa dia ada. Begitu. Manusia ada, kucing ada, batu ada, dari sisi keberadaannya, dan Tuhan pun, bahkan Tuhan pun ada. Maka dari sisi keberadaannya laftilafa fiha, tidak ada perbedaan. Bukan dari bentuknya, ya. Kalau kita katakan bentuk kucing dan manusia pasti beda. Tapi kan kita ngomong adanya. Jadi baik manusia atau kucing, ya kalau dia ada ya sama-sama ada berarti. Maka ciri karena tidak ada laftilafa fiha, karena tidak ada perbedaan sama sekali, itu menunjukkan bahwa sekali lagi wujud itu mafhumnya sama. Begitu. Dengan tiga argumen ini, intinya adalah wujud itu sama. Wujud itu satu. Nah, intinya itu. Pertanyaannya yang sederhana, saya mau jelasin tapi saya mikir kayaknya kalau teman-teman yang diminta ini lebih baik. Dari mana saya menyimpulkan bahwa, bukan saya, ini Imam Ar-Razi, fathabata anna wujudahu ghairu haqiqati. Bahwa wujud itu berarti bukan hakikatnya Allah. Wujudnya bukan hakikat. Dari mana kesimpulan itu? Itu antara mewujud. Dijelaskan lebih. Apa ini? Mau jawab ini? Rahim dulu. Coba ini, jelas ini. Apanya? Yang saya tanya tadi itu, wujud itu satu katanya. Nah, lalu pertanyaannya kenapa kemudian kesimpulannya malah wujud Allah bukanlah zatnya? Jauh sekali kesimpulannya. Harusnya kan kesimpulannya sudah wujud satu itu aja, nggak ada hubungannya dengan zat Tuhan. Apa Him? Bisa jelas ini? Bisa. Oke, apa? Seandainya wujudnya itu hakikat zat Allah itu sendiri, maka tidak ada bedanya dengan zat, sama hanya dengan bahwa wujud itu bukan zatnya Allah, karena wujud bisa diklasifikasi jadi wajibul wujud, jadi mungkin wujud. Artinya kalau wujud itu adalah zat Allah, lantas kok bisa wujud yang itu zat Allah diklasifikasi?
Jadi wujud itu sifat. Farid paham Farid? Oke, dijelasin yang punya Pak. Hafid nggak paham kan? Apabila wujud ini adalah sebuah esensi, maka akan ada kesamaan antara esensi Tuhan dengan esensi makhluk. Terus Karena mafhumul wujud itu dalam segala dalam makhluk itu sama, satu, tidak ada beda antara wujud makhluk, esensi maksudnya tadi, juga wujudnya Tuhan. oke, saya ingin menjelaskan dengan sebuah pertanyaan yang akan dijawab oleh Rohim. Ada berapa orang di kamar ini sekarang, Rohim? 7 Pak. Serius? Ini Dihitung ini? 8 Pak. Hah? 8. Siapa? Kok ngomong 7? Satu orang yang nggak disebut orang itu siapa? dirinya sendiri. Kan ibarat Ada berapa orang yang saya tanya? Selama orang yang disebut. 8 Pak. Nah, 8 ya? Iya. Oke, ada 8 orang. Nah, ini untuk menunjukkan. Jadi masalah keberadaan kita pakai teori tadi. Wujud itu satu, keberadaan itu sama. Seandainya Anda katakan wujud itu satu, seharusnya Anda bilang satu. Ada berapa orang? Satu. Kenapa? Karena kan saya ada yang dihitung adanya, Rohim ada yang dihitung adanya, semuanya katanya sama, ya satu. Kenapa kok Anda bisa membedakan antara yang satu? Ini kan kita sama-sama ada, 8 ini sama-sama ada. Kenapa Anda membedakan ini padahal sama-sama wujud kok nggak disebut satu? Jawabannya adalah zat. Karena zat atau hakikat Rohim beda sama Dita. Wujudnya sama. Jadi wujud kita itu satu. Cuma hakikatnya beda. Karena hakikatnya ada 8, maka Anda mengatakan bahwa yang ada ini sekarang 8. Berarti bukan persoalan wujudnya yang Anda hitung, tetapi persoalan hakikat. Itu menunjukkan apa? Perbedaan Tuhan dengan Anna wujudahu wairu hakikati. Ya. Kalau biarin penjelasan saya. Kata tulisan ini adalah ada kumin ayah tamilahu hadal muhtasor. Kalau nggak ada teks ini mungkin bisa lebih. Jadi itu menunjukkan bahwa wujud itu sama. Seandainya wujud adalah zat, harusnya cukup ada satu saja di alam semesta ini. Apapun itu, Tuhan, manusia, apapun cukup satu. Tapi kan enggak, kita katakan oke, dia sama-sama ada, tapi Tuhan dengan kita beda. Lalu kita katakan Tuhan wajib wujud, kita mungkin wujud. Manusia sama-sama ada, yang dihitung itu hakikatnya, bukan zat. Bukan wujud. Itu menunjukkan apa? Bahwa anna wujudahu wairu hakikati. Jadi teori yang paling inti yang tadi ingin saya sampaikan adalah mafhum wahid. Redaksi wahid itu penting. Wujud itu satu. Buktinya kalau satu, 3 argumen tadi. Ini menunjukkan satu wujud. Loh, kenapa kok kesimpulannya anna wujudahu wairu hakikatihi? Karena kalau Anda ditanya, berarti yang ada ini ada berapa? Ada Tuhan, ada makhluk. Nah, ketika Anda bisa membedakan itu dan Anda sudah sepakat bahwa wujud itu satu, berarti yang dihitung bukan wujudnya, tetapi apa, Fit? Zat, hakikatnya atau zatnya. Dengan demikian, itu menunjukkan anna wujudahu itu bukanlah zatnya atau hakikat. Simpel gitu, nggak paham, Fit? Oke, sampai di sini ada problem? Ini ada Pak, di Kifayah itu saya pernah baca masalah mukhalafatullil hawadits. Masalah bagaimana kalau menyamakan Allah dengan makhluk di sisi sama-sama ada. Kan tadi kan tidak problem. Iya. La yajuzu ayyuqal Allahu yumasilul hawadisa fil wujudi kama naqalahu al-Yusyanil Irsyad. Terus Itu kutipan Imam Ghazali dijelaskan.
sama antara satu wujud dengan wujud yang lain. Salah satu alasan atau penjelasan, di sini saya kasih bonus penjelasannya. Kalau kita coba konsisten dengan Imam Ar-Razi ya, di Imam Ar-Razi sebenarnya tidak ada problem seandainya wujud itu dikatakan sama antara kita dengan Tuhan. Mengingat fakta di Al-Hujjatul Ula. Di Al-Hujjatul Ula itu menunjukkan bahwa wujud itu memang satu. Karena antonim dari makdum atau adam itu adalah wujud, nggak ada yang lain. Jadi wujud itu satu, makdum itu satu. Yang kedua, sehingga kalau wujud itu satu bisa diklasifikasi. Nah, ini perbedaannya. Lagi-lagi meniscayakan hakikat. Yang satu nanti disebut wajibul wujud, yang satu disebut mungkinul wujud. Inti yang mau saya sampaikan sesuai dengan pertanyaan tadi, seandainya sifat itu kita dengan Tuhan sama-sama ada, apakah itu tidak ada problem? Jawaban secara moral adalah ada problem. Yang tidak pakai moral, pakai rasional ada. Allah wujud dengan kita wujud itu tidak meniscayakan apapun ya. Selama kita menganggap wujud itu adalah halun, adalah hal kualitas yang dia tidak konkret. Selama kita mengatakan itu, maka Anda samakan wujud kita dengan Allah Ta'ala, itu nggak ada problem sebenarnya. Cuma di argumen moral, nah yang dengan kalau sisi argumen rasionalnya wajibul wujud dan mungkinul wujud ya. Tentu kualitas wajibul wujud tidak sama dengan kualitas mungkinul wujud. Tapi seandainya Anda mau pakai rasional, ini loh bisa dikonter. Bagaimana mungkin yang wajib dengan yang mungkinun ini dianggap sama-sama wujud kalau dia nggak sama-sama wujud? Pasti ada sisi kesamaan. Makanya saya katakan di sisi argumen moral inilah kemudian kita tidak bisa menerima Tuhan dan kita dianggap sama pada aspek wujud. Tapi perlu diingat yang dihitung itu pasti bukan wujud. Hakikatnya yang satu hakikat Allah itu wajib, sementara makhluk itu mungkin hakikatnya. Kira-kira seperti itu. Nah, ketika itu ada, maka yang dihitung sebenarnya bukan, sekali lagi, bukan aspek wujudnya. Jadi kalau Anda menganggap alam ini adalah mungkinul wujud, sejatinya Anda mengafirmasi bahwa kita ini ada. Mau Anda sebut kita ini adalah imitasi Tuhan, silahkan. Imitatio Dei dalam bahasa Latinnya. Manusia adalah tiruan Tuhan katanya. Ya apapun itu. Cuma saya ingin sampaikan misalnya pakai satu argumen ya. Ini juga baik menurut saya, dan di Syekh Faudad dijelaskan dengan cukup umum menurut saya, walaupun beliau nggak nyebut tokoh. Adalah teori di filsafat Islam kayak tokoh apa? Sulawardi. Ini belum ya, Mula Sadra udah? Belum. Nah, ini di Mula Sadra ya. Jadi dia kan punya teori terkait dengan wujudnya, tokoh eksistensialis juga. Jadi dia punya teori yang disebut sebagai wahdatul wujud. Ini bukan yang versi ini ya, versi Sufi atau Ibnu Arabi, bukan. Tasbihul wujud. Jadi ada unity of being. Nah, unity of being biasanya diterjemahkan begitu oleh para para penerjemah tentang Mula Sadra. Unity of being ini artinya kesatuan eksistensi. Ada juga taskikul wujud. Taskikul wujud itu artinya gradasi. Gradasi artinya apa ini? Apa sih? Turunan. Gradasi itu tingkatan. Degradasi dia turun berarti. Nah, jadi wujud itu satu, tapi ada taskikul wujud. Ini termasuk diantara teori
yang menyatukan antara aliran eksistensialisme, yaitu orang yang percaya atau condong kepada wujud, dengan orang yang percaya tentang teori esensialisme yang mengatakan zat yang paling penting. Nah, diantaranya orang yang mencoba mendamaikan ini adalah Sadruddin As-Shirazi, atau yang lebih dikenal sebagai Mullah Sadar. Jadi ada wahdatul wujud, ada tasdikul wujud. Wahdatul wujud itu intinya sama dengan argumen yang kedua ini. Wujud itu semuanya sama. Jadi ketika Anda katakan Tuhan, lalu disebut Tuhan itu ada, itu tidak ada bedanya dengan Anda katakan manusia itu ada. Dari sisi adanya ini, dua saja contohnya, maka tidak ada perbedaan. Yang nanti menjadi gradasi atau wujud itu kemudian bisa dipilah dan dipilih, tidak lain dan tidak bukan adalah kualitas dari subjeknya ini. Karena dia Tuhan, karena dia manusia, maka ada kemudian tasdihul wujud, ada gradasi. Maka kan kalau dalam sufi Tuhan itu adalah wujud al-hakiki, la wujuda illallah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah Ta'ala. Sementara kita adalah orang yang diberikan wujud oleh Allah Ta'ala sebentar. Wujud kita adalah wujud pinjaman. Karena pinjaman itu makomnya sama dengan ketiadaan. Namanya minjem, kan begitu. Maka tidak heran kalau orang-orang yang sufi mengatakan la wujud illallah, enggak ada yang wujud itu kecuali Allah. Karena pada hakikatnya manusia cuma imitasi saja. Wujudnya aridon. Dia adalah pinjaman, wujud aksidental. Ini namanya tasdikul wujud. Walhasil dengan dua pendekatan ini dia mengafirmasi bahwa wujud itu esensial. Wujud itu harus begitu, harus ada. Bahkan seandainya Tuhan sekalipun, ini kan kualitasnya luar biasa. Dihilangkan sifat wujudnya habis, nggak jadi istimewa. Sehebat apa? Nah, walhasil penting kemudian melihat kualitas subjek ini agar apa? Ada tasdikul wujud. Karena kalau nggak ada tasdikul wujud nanti disamakan. Nah begitu. Walhasil dua, kenapa tadi saya katakan ini adalah pendamai teori eksistensialisme dan esensialisme? Karena dia sama-sama mengafirmasi bahwa wujud itu penting. Sehebat apapun, kalau wujudnya dihilangkan, hilang. Tapi kalau wujud itu penting dan kemudian ini tidak dianggap, esensi itu tidak dianggap, maka Anda menyatakan bahwa akan sama Tuhan dengan manusia, Tuhan dengan batu dan lain sebagainya. Makanya penting melihat wujud dan juga esensi ya, atau subjek masing-masing itu penting. Ini teorinya disebut gradasi ya. Gradasi wujud. Gradasi itu artinya tingkatan wujud. Walhasil tingkatan wujud itu dipengaruhi oleh zat. Walaupun wujud itu secara hakiki dia sama antara makhluk dengan antara Tuhan dengan makhluk, tapi jelas tidak sama di sisi esensi. Ada satu risalah itu bagus sekali ditulis oleh risalah Ibnu Sab'in. Ibnu Sab'in ini adalah tokoh Sunni yang dia berfilsafat kemudian masuk ke dimensi tasawuf. Jadi di antara tokoh-tokoh yang dianggap sebagai filosof dalam Ahlussunnah dan dia masuk ke dimensi tasawuf dengan jalan itu, di antaranya adalah Ibnu Sab'in. Nah, beliau itu adalah orang yang banyak sekali mempopulerkan teori wujud. Banyak yang beliau ambil. Saya punya buku aslinya dan saya juga punya penelitiannya. Risalah Ibnu Sab'in. Jadi beliau bisa menjelaskan la ilaha illallah sebagai la wujuda illallah. Itu dengan perspektif filsafat yang dihubungkan dengan tasawuf. Jadi kenapa wujud Allah itu dianggap hakiki sementara makhluk itu adalah wujud imitasi? Di antaranya itu karena yang memberi wujud, yang memberikan wujud kepada manusia adalah Tuhan, dan bukti bahwa manusia tidak bisa menjaga wujudnya sendiri adalah ketika Tuhan mau ambil, hilang. Nah itu
Itu bukti bahwa manusia bukanlah pemilik. Kalau dia bukan pemilik, maka memang benar la wujuda illallah. Kira-kira seperti itu. Ada 3 pandangan populer beliau. Tapi diantaranya ini ya, untuk menunjukkan bahwa penting kemudian kita membahas wujud dan juga membahas hakikat. Hakikat yang dimaksud adalah zat ya, tidak menghilangkan salah satunya. Dan kalau Anda membahas sesuatu kayak begini, itu bisa dipastikan Anda termasuk golongan yang kedua. Penting membahas wujud dan penting juga membahas zat. Bisa dipastikan kita ada di kelompok yang kedua ya, untuk menunjukkan bahwa wujud itu memang bukan. Dalam Ahlussunnah ada 3 ya pandangan tentang wujud itu biasanya. Ada yang menyatakan wujud itu adalah amrun i'tibariyun, ada yang menyatakan itu adalah hal. Ada yang menyatakan bahwa wujud itu adalah zat. Biasanya 3 ini yang dipakai. Yang menyatakan bahwa wujud itu adalah i'tibar, masuk dalam kategori i'tibar bukan hal, dari Imam Ar-Razi. Anda bisa cek di Mathalibul Aliyahnya. Imam Ar-Razi. Kalau hal wujud adalah halun habitatun yang begitu-begitu, atau halun wasitatun bainal mawjud wal ma'dum yang begitu, ya umumnya itu adalah kalangan Asy'ariyah atau Maturidiyah lebih tepatnya. Kalau Imam Ar-Razi enggak, beliau menyatakan wujud itu i'tibar. Wujud itu i'tibar. Walhasil wujud itu enggak ada. Jadi itu hanya ada di benak saja. I'tibar kan artinya wujudun fi dzihni faqat. Itu Imam Ar-Razi. Oke, sampai di sini silakan Anda sepakat dengan yang pertama ataupun yang kedua, karena ini nggak ada problem ya, bebas-bebas saja. Di sini ada problem. Kalau tadi pertanyaan sifatnya pendapat yang di situ, kalau misalkan itu hanya argumen moral saja, Kenapa? kan itu kan sifat wajib bagi Allah. Nanti kita akan mengingat satu doktrin dalam Kifayatul Awam itu di awal, sifatun nafsiyah. Istilahnya wujud kan begitu. Kenapa disebut sifatun nafsiyah? Karena pasti ada zat yang diacu. Sampai-sampai istilahnya nafsun itu kan maksudnya zat. Sifat nafsiyah berarti sifat yang esensial. Esensi itu masih dipakai. Walhasil tidak mungkin kita bisa menilai antara ada dengan ada tanpa menyertakan apa yang ada. Anda bisa menilai Rohim katakanlah lebih perkasa daripada Dita. Anda bisa menyebut itu. Tapi Anda nggak bisa menyatakan Rohim sebagai wujud ada lebih perkasa daripada ada tanpa menyebut siapa yang ada. Untuk menunjukkan betapa dua hal ini nggak bisa dipisah. Karena nggak bisa dipisah bagi orang yang setuju dengan argumen pertama, yaitu satu. Semua. Enggak, jadi kayaknya masih kurang. Saya sebut argumen moral itu karena saya sulit ya untuk menyatakan bahwa wujud Allah dengan makhluk itu nggak sama. Min haitsu wujud ya, sama dengan di sini kalau teksnya min haitsu huwa wujud, dari masalah dia ada. Kalau masalah yang lain tapi kan dia mungkin, itu kan min haitsu yang lain, kecuali keagungan Allah. Kama yuqalu li fulanin wajhun, karena wajah ini misalnya dikatakan li fulanin wajhun finnas, si fulan itu memiliki wajah finasi di antara manusia. Maksudnya wajah itu prestasi ya, keagungan. Jadi wajhun itu maksudnya adalah prestasi. Dalam bahasa Arab biasanya begitu. Makanya illa wajhahu, kecuali keagungan Allah. Qalahu Abu Baidah. Asadisu yang ke-6, al-wajhu adalah al-amal. Wajah itu maksudnya adalah al-amal. Wa minhu di antaranya adalah qauluhum, ungkapan mereka, man shalla bil laili hasuna wajhuhu bin nahari. Ai amaluhu. Barang siapa yang sholat bil laili pada malam hari, maka hasuna wajahu, akan tampan wajahnya bin nahari ketika siang hari.
Pas berkaca tetap saja bukan itu. Tambah tua, Pak. Siapa itu maksudnya siapa itu? Iya. Nyerangnya. Oh, tadi orang disesatkan langsung diserang. Tapi betul juga sih. Wajah shaming ini. Orang tua itu ya, nggak usah dikutuk juga akan makin tua. Iya nih. Walaupun saya nggak ini sih kadang. Kalau lihat, jadi kalau teori umumnya kan gitu, kasihan sama orang tua. Pas lihat si orang tua yang dimaksud, nah itu biasanya hilang teorinya. Saya cuma menyampaikan satu paragraf tadi karena ada redaksi Al-Ulama. Menurut Imam Mujahid, ini salah satu alasan ngaji. Saya kemarin ke Ampel Gatin itu bentuk praktis. Saya kalau untuk masalah bentuk praktis itu agak jarang punya pengalaman pribadi. Tapi diantaranya adalah pengalaman orang. Ketika ada orang yang semacam mau bermain sihir, itu di masalah rokok. Jadi dia bisa buka rokok kosong, nggak ada isinya. Ini bagus sudah dipelajari. Saya pengen belajar itu. Pas dibuka kosong kan, nggak ada kan. Ditutup, dibuka itu langsung full. Wah keren. Disulap yang begitu sebenarnya saya pengen. Lalu itu ditampakkan ke salah seorang guru kita. Guru beliau lebih tepatnya ada di Blitar ya. Sekarang masih hidup. Nah, si guru tadi itu di antara orang-orang yang ahli tauhid ya. Karena beliau tetap pakai pemahaman rasional. Beliau menggunakan hukum akal di masalah mustahil. Mustahil sesuatu yang ada tanpa ada penyebab ini pasti disebabkan oleh yang lain. Jadi mustahil ada rokok kemudian habis rokoknya tiba-tiba ada lagi tanpa ada sebab, mustahil. Beliau cuma bilang gitu, si pesulap tadi pas mau buka kedua, ketiga, keempat sampai capek katanya nggak pernah bisa lagi ya memunculkan rokok tadi itu. Hanya mengandalkan itu. Jadi mau dianggap kekuatan pikiran atau apapun ya silahkan. Tapi yang jelaskan kita ngaji masalah hukum akal. Tujuannya kan nanti dijadikan akidah. Dijadikan keyakinan. Nah bagi saya itu cukup penting ya di momen terdesak ya tahu kan. Tapi nggak tahu kalau ke masalah kena ke yang jais ya. Oh iya ini jais. Nah itu kan beda lagi. Nah, cuma di persoalan tadi. Ada ternyata beberapa praktek ilmu tauhid yang seperti itu. Nah itu yang kayak begitu saya kurang pengalaman.